Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa sholat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bab thulathi, bab yang isinya tiga nasihat. Sudah sampai ke makalah yang kelima. Dan kita sudah membicarakan poin yang ketiga, sehingga malam ini kita akan membahas kemarin membahas poin yang 1 dan 2 sudah. Malam ini kita akan melanjutkannya dengan membahas poin yang ketiga. Untuk supaya mengingat yang sudah kita bicarakan, akan kita baca ulang makalahnya, bahwa makalah yang kelima ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib dawuh, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam itu sebagai nikmat bagimu. Ini yang pertama, sudah kita bahas. Yang kedua, wa inna minnasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dan dari sekian banyak kesibukan atau aktivitas, cukuplah taat itu sebagai kesibukan, aktivitas bagimu. Dan yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan dari sekian banyak ibrah atau pelajaran, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran darimu. Yang pertama dan kedua sudah kita bahas, dan sekarang kita fokus kepada poin yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan.
Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya dari sekian banyak ibrah, ibrah itu di sini diberi penjelasan ail aidati, atau mau'idhah. Mau'idhah itu kalau dalam bahasa Jawanya sering diterjemahkan dengan pitutur. Ya, pitutur itu ya kalau dalam bahasa Indonesia apa itu ya? Nasihat ya, semacam nasihat ya. Atau semacam pelajaran lah ya. Yakfikal mautu ibratan. Cukuplah al mautu, kematian, ibrotan, sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Nah, lalu Imam Nawawi memberikan argumentasi ya, mengapa kok yang namanya kematian itu disebut sebagai ibrah yang mencukupi bagi kita, pelajaran yang mencukupi bagi kita. Argumen Imam Nawawi, fa innal mauta, karena sungguhnya kematian, akbarul mawa'idhi linnas, karena kematian itu merupakan sebesar-besar nasihat atau sebaik-baik nasihat bagi manusia, sebaik-baik mau'idhah bagi manusia, sebaik-baik pitutur ya, bagi manusia. Ya. Bapak dan ibu-ibu, apa yang dinyatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa yang namanya kematian itu merupakan ibrah yang mencukupi bagi kita, ya, itu sejalan dengan hadis Nabi yang saya kira kita sangat familiar dengan hadis itu ya, karena sering disebut, sering disampaikan di dalam peristiwa-peristiwa kematian yang terjadi di antara kita ya. Biasanya para ustadz itu sering itu menyitir hadis itu. Hadis itu singkat ya, bunyinya kafa bil mauti wa'idhah ya, cukuplah kematian itu sebagai mau'idhah ya, sama persis kan ya, sejalan ya, antara apa yang di ngendikake oleh Sayyidina Ali dengan pangandikan Rasulullah itu sejalan ya. Kalau Sayyidina Ali menyampaikan inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan ya, Kanjeng Nabi ngendika kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian itu sebagai mau'idhah bagi kamu ya. Bapak dan ibu-ibu, kita ini kan sebagai seorang muslim, di antara hak kita sesama muslim itu kan ya, kalau ada saudara kita yang wafat, kita hendaknya mengiringkan jenazahnya ya, atau secara lebih umum itu bertakziah lah ya. Takziah itu ya di satu sisi jelas kan ya, bermanfaat bagi yang wafat, karena ketika kita bertakziah itu kita mendoakan jenazah pastikan ya, setidak-tidaknya mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu ya, memintakan ampun, memintakan rahmat bagi jenazah yang bersangkutan. Bahkan malahan kita sampai mensolatkan ya, mengiringkan jenazahnya ke makam
Dan itu luar biasa manfaatnya bagi jenazah itu kan, ya. Nah, di samping manfaat bagi jenazah juga manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan, yang ditakziahi. Kalau orang yang kesusahan lalu kita bertakziah kepadanya, itu akan menguatkannya. Sehingga dengan demikian lalu ya yang ditakziah itu kemudian bisa merasa terhibur, lalu dengan terhibur itu ya kemudian bisa menerima ya katakanlah ketentuan yang Allah berikan kepadanya sehingga sabar. Ya. Tapi jangan lupa ya, yang namanya takziah itu di samping bermanfaat bagi si mayat dan bermanfaat bagi orang yang ditakziahi, keluarganya maksud saya ya, itu yang sangat penting justru ya bermanfaat bagi kita sendiri yang bertakziah itu. Apa manfaatnya ya? Manfaatnya ya ini tadi ya, mengambil pelajaran dari peristiwa kematian saudara kita itu ya. Apa pelajaran yang bisa diambil yang kemudian dikatakan sebagai pelajaran yang terbaik, pelajaran yang terbesar itu? Ya mestinya kalau nalar kita itu jalan begitu, pastilah kemudian muncul kesadaran, aku saiki takziah ya. Berarti ya kapan-kapan ya tinggal nunggu antrian kan sebenarnya ya, akan ditakziahi. Artinya apa ya? Kalau sekarang yang mati itu saudara kita, suatu ketika nanti yang mati itu kita. Atau kalau dibalik ya kita itu pasti akan mati menyusul saudara kita itu. Dan itu betul-betul diingatkan ya, kalau kita itu mau takziah, lebih-lebih kalau kita mengiringkan jenazah ke kubur itu ya. Kita itu kan kalau ke kubur ya, ketika mengantarkan jenazah itu masuk kubur itu ada doanya loh Pak ya. Doa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doanya apa? Doanya ya mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar ya, inna insya'allaha bikum lahiqun ya. Kita mengucapkan salam keselamatan kepada ahli kubur, sesungguhnya kami ini insyaallah pasti akan segera menyusul menemui teman-teman kita yang sudah ada di dalam kuburan itu ya. Nah kalau itu kita hayati betul ya, kalau itu kita fahami betul, itu kan sekali lagi ya akan mengingatkan kita akan kematian itu ya. Dan kalau kita sudah ingat kematian, mestinya ya ujung-ujungnya kita akan mempersiapkan bekal untuk menuju kematian itu ya. Jadi sekali lagi poin-poin dari kematian itu sebagai ibroh, poin bahwa kematian itu sebagai pelajaran bagi kita, bahkan oleh Kanjeng Nabi cukuplah kematian itu sebagai mauidhah, seakan-akan tidak perlulah orang itu dinasihati dengan nasihat yang macam-macam ya. Dinasihati sampai kemudian bibirnya doer, tidak perlu itu ya. Suruh melihat peristiwa kematian saja atau mengingat kematian saja, itu harusnya kalau orang itu nalarnya jalan, itu mestinya sekali lagi lalu kemudian sadar bahwa dia itu akan mati itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya yang namanya kita sebagai manusia itu pasti akan mati. Itu kan memang
apa namanya? Ya betul-betul harus kita yakini. Jangan sampai kita itu kok, kalau orang kok tidak punya kesadaran akan mati itu ya bahlul betul memang. Ya. 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 Itu merupakan sunnatullah. Ya. Sampai Allah kemudian apa namanya? Menyatakan yang sering disebut juga oleh para katakanlah ya pembawa acara atau para orang-orang yang menyambut dalam acara kematian atau di acara kematian itu sendiri, pengajian-pengajian itu kan sangat tegas sekali itu. Allah menyatakan misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan apa yang namanya kematian gitu. Ya. Bahkan yang namanya kematian itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar diinformasikan secara deskriptif seperti itu saja. Dalam banyak ayat lain itu sampai kemudian Allah menginformasikannya dengan cara persuasif, cara yang ingin orang itu betul-betul yakin begitu. Ya. Misalnya dalam satu ayat Allah menyatakan ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Di mana saja kamu berada, yang namanya kematian itu pasti akan menemui kamu, meskipun kamu berlindung di benteng yang amat kokoh, ya. Bahkan sampai bunker yang sampai dalam sekalipun, rahasia sekalipun, kalau memang sudah waktunya mati ya mati juga gitu kan. Kematian itu pasti akan menemui. Ya. Ya. Kita ingat ya kemarin belum lama itu ya, siapa, Saddam Hussein itu ya. Itu kan dia sudah berlindung di dalam bunker yang amat rahasia, kuat ya. Tapi ya kalau memang sudah pada saatnya ya maut ya akan menjumpai juga kan ya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan juga yang nadanya juga persuasif sekali ya. Qul mauta qul innal mauta tiba-tiba blank saya ya. Yang artinya katakanlah ya, kematian yang kamu itu semuanya lari dari kematian itu, niscaya kematian itu akan menjumpai kamu juga. Aduh ya Allah, kadang-kadang kalau sudah lupa itu ya lupa ya. Namanya kalau sudah lupa itu ya tidak ingat memang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, kalau tidak salah ya kadang-kadang kok sok blank ya. Ya. Jadi intinya adalah katakanlah ya kematian yang kamu itu lari dari kematian itu, niscaya kematian itu akan menjumpai kamu. Ini menunjukkan semua adalah bahwa yang namanya kematian itu akan menjumpai kita. Ya. Tidak ada orang yang bisa luput dari kematian itu. Ya. Makanya ya tidak ada orang itu yang kemudian bisa dan berani menolak kematian itu. Ya. Dalam sejarah pemikiran filsafat itu misalnya ada filosof-filosof yang dikenal sebagai filosof-filosof eksistensialis ya.
Dan di antara filosof-filosof eksistensialis itu ada yang ateis, dia berani menentang adanya Tuhan, ya, tidak percaya dengan Tuhan, tapi dia tidak bisa menentang adanya kematian. Ya. Kematian itulah yang dia sebut sebagai batas eksistensial manusia. Ya. Jadi tidak ada yang bisa melawan kematian itu. Ya. Tidak ada satupun. Ya. Ada seorang filosof yang bernama Martin Heidegger, ya. Orang Jerman gitu ya. Itu mendefinisikan manusia itu sebagai Sein zum Tode, ya. Ada menuju kematian. Ya. Jadi manusia itu didefinisikan sebagai ada menuju kematian. Ya. Dan yang menarik, ya, Martin Heidegger ini kemudian membagi kematian itu dalam dua istilah yang berbeda. Ya. Ada kematian yang dia sebut dengan Ableben. Ya. Ya. Ableben itu ya mati, mati seperti matinya binatang, matinya pohon, ya. Ya. Atau matinya jam tangan ketika mati, ya itu ya. Atau matinya HP ketika ya, mati itu ya. Ya. Mati yang alamiah. Itu disebut dengan Ableben dalam bahasa Jerman, dalam istilah Martin Heidegger itu. Nah, satu lagi ya, ada istilah yang digunakan oleh Heidegger itu Sterben. Sterben itu mati tapi kematian yang khusus dialami oleh manusia. Ya. Kenapa itu dibedakan dengan matinya benda-benda secara alamiah tadi? Karena apa? Karena yang namanya manusia itu bisa merencanakan kematian, ya, bisa memilih kematian, akan mati seperti apa itu bisa, ya. Nah itu, ya. Makanya juga Heidegger itu punya istilah lain yang kemudian juga sangat dikenal, ya. Jadi Vorlaufen, ya. Jadi kalau secara harfiah itu artinya adalah meloncat ke depan begitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya seperti menyambut begitu. Jadi kematian itu justru disambut karena dia pasti akan datang. Wong adanya manusia itu adalah ada dalam kerangka menuju kematian. Kematian itu pasti akan datang, makanya ya disambut itu, dijemput justru kematian itu, ya. Dipersiapkan, ya. Nah ini saya kira menarik, ya. Jadi ini saya meminjam ya, istilah-istilah yang digunakan oleh Martin Heidegger ini untuk mencoba memahami kematian dari sisi yang lain, ya. Tapi sebenarnya tanpa harus menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Heidegger tadi sekalipun, ya kita umat Islam ya punya khazanah, ya, istilah apa yang disebut dengan bahwa yang namanya sekali lagi ya kematian itu datangnya pasti, dan kematian yang datangnya pasti itu datangnya tidak pernah bisa diduga-duga. Sementara di satu sisi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan muslim. Ya, maka memang mau tidak mau kita ini setiap saat itu harus siap untuk mati memang. Ya. Kan itu pesannya sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi ya dengan tadi itu kenapa kok kematian itu lalu dipandang sebagai mauidhah yang terbesar, ya, nasihat yang terbaik, ya, ibrah yang terbaik, ya,
Itu karena tadi itu. Karena menyadarkan seseorang akan kematian, lalu dengan sadar akan kematian itu seseorang akan mempersiapkan diri menuju kematiannya itu. Yang kapannya itu tidak tentu itu ya. Kan tidak tentu itu kematian itu kapan datangnya itu. Ya. Wong nyatanya ya yang gagah sehat ya tiba-tiba mati ya banyak, malah pas olahraga aja mati ya banyak. Ya. Ada yang sudah sakit, sudah sangat kritis. Ya ndak mati-mati ya ada. Jadi penuh rahasia memang. Nah oleh karena itu pesannya itu sebenarnya ya supaya kita ini mati, kok bukan mati. Pesannya supaya kita siap ya, siap mati setiap saat tadi itu. Ya. Dan itu sekali lagi tadi ya dalam bahasa Heidegger itu bisa dipersiapkan memang itu. Kita bisa memilih itu mati seperti apa itu. Ya. Ya. Kita bisa memilih lah mau mati seperti apa ya. Silahkan dipersiapkan, silahkan dipilih. Ya. Nah bahasa kita ya secara umum ya husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bisa dipersiapkan gitu. Ya. Atau secara khusus orang kan bisa misalnya memilih ya mati itu kita itu ingin dikenang sebagai apa. Silakan kan ya. Wah, mungkin Anam tuh ingin matinya dikenang sebagai orang yang seluruh hidupnya khidmat di masjid misalnya. Bisa jadi kan ya. Wah, misalnya pilihan ya. Ya. Misalnya ya. Misal saja misal ya. Ya misal ya. Ada orang misalnya kepingin mati dikenang sebagai apa, itu kan pilihan-pilihan itu bisa persiapkan itu. Ya, sebagai pahlawan, ya, sebagai orang yang khidmah dengan anak yatim, wah silahkan banyak sekali pilihan itu. Secara khusus. Tapi secara umum saya kira ya tadi itu ya kita kepingin wafat dalam keadaan husnul khatimah itu. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya nasihat Imam Ali radhiyallahu anhu yang yang menasihatkan kita bahwa kematian itu cukuplah sebagai mau'izah untukmu, dan Imam Nawawi bahkan menegaskan itu mau'izah terbesar bagi manusia, itu betul-betul bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengambil mau'izah dari kematian yang setiap saat terjadi di lingkungan kita itu ya, yang intinya adalah bahwa kita nanti akan menyusul orang-orang yang sudah mati itu, tinggal menunggu waktu saja ya. Cepat atau lambat kita pasti akan menyusul itu, dan tentu saja sekali lagi yang kita harapkan kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya. Dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang ya yang kemudian mau beramal untuk bekal kematian itu oleh Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai orang yang cerdas. Ya tadi itu orang yang bisa menggunakan nalarnya dengan baik tadi, bisa mengambil pelajaran dengan baik tadi itu. Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas itu bukan yang IQ-nya tinggi, yang ahli dalam bidang apa itu enggak ya. Tapi Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang bisa melakukan audit diri, mengevaluasi dirinya, dan setelah itu kemudian dia mau beramal untuk kehidupan sesudah matinya itu ya. Bahwa kita mati tidak lalu mati selesai, justru mati akan hidup selamanya nanti, dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kita harus berbuat di dunia ini dengan sebaik-baik amal, supaya nanti ketika kita dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pula. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan begitu mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasan yang terbaik, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.